akui dulunya ada ya udah aku melayani dia kan pendeta kayak udah sampai di situ. Tapi setelah di sini wah, oh ini ya pelayan, ini ya gereja. Di mana di sini Abang Inang saya bersaksi bahwa gereja itu tidak tertutup dan hanya melayani hari Minggu enggak, tapi gereja itu kayak kantor yang setiap hari masuk. Begini kayak ini ada puputnya, mana puput? Ada Wiwi, ada Abang Gladys. Setiap hari kadang-kadang aku pulangnya malam, bingung juga. Dan pagi-pagi itu kita harus mulai dalam doa terus. Kadang kok doa mulu ya. Tapi doa itu bermanfaat banget. Bahkan sampai malam aku bilang sama puput gini sama Wiwi, kalian itu hebat ya, gak ada capek-capeknya kan. Mereka bilang iya itu melayani loh Kak. Kadang baru-baru kami awal dia bilang capek banget ya gitu, capek banget. Tapi lama-lama kami melihat wah ini pekerjaan kita, dimana kita itu harus benteng gitu, kita harus berdoa utama. Dan di sini saya dapatkan itu, dan juga saya dapatkan bahwa ada pemuritan ya kan, malam Sabtu malam Rabu ya, malam ya, di kelas pemuritan itu di mana pemimpinnya tidak berkuasa banget untuk memimpin enggak, tapi semua di situ belajar mengutarakan pendapatnya tentang nafsu itu. Jadi semua diajar untuk pintar gitu. Jadi di situ aku belajar wah hebat banget ya, semua jadi murid, semua bersaksi dengan nafsu itu. Misalkan apa itu manfaat Alkitab, membaca Alkitab, apa itu iman, bagaimana iman itu bekerja di dalam hidupmu, apa itu doa, bagaimana kau berdoa dan apa manfaat doa ketika kau berdoa. Wah aku bilang semua bersaksi, aku waktu pernah berdoa begini ya, wah heran banget ya. Nah di situ saya temukan oh nanti pembelajarannya banyak yang mau saya bawa ke tempat pelayanan. Nah terima kasih Amang Temporus, Amang Sekjen dan semua tim yang ada di sini, dan Amang pimpinan, semua tim. Saya percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan melalui kuasa Tuhan memberikan, menanamkan itu dalam hati setiap pucuk pimpinan dan Amang Gladys dan semua yang ada di sini. Itu pekerjaan Tuhan melalui kita, tidak secara kebetulan Tuhan memberi kami. Kalaupun ada kelebihan dari kami, ya mungkin kami tidak paham, saya percaya Tuhan sangat paham itu dan Tuhan memakai itu lebih luar biasa. Karena saya tahu masih banyak hal-hal besar yang ingin dikerjakan Tuhan di dunia ini, dan terima kasih kepada Tuhan. Ini kepercayaan yang luar biasa dan semoga Tuhan menguatkan kami. Mohon doanya, mohon juga dukungannya, dan kita akan selalu membangun relasi kerjasama di Missional Church. Kemanapun nanti kami berada, kita akan tetap bergandengan tangan. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Sedikit saya mau cerita tentang kesaksian saya sendiri, tentang pengalaman saya di proses di Missional Church Nakai di tempat ini. Awalnya memang ketika kami mendengarkan berita bahwa kami akan diutus, dan secara khusus saya secara pribadi berpikir bahwa apakah aku bisa Tuhan? Ketika ada pemutusan itu tentu akan ada beban yang berat yang kami pikul. Lalu saya bertanya-tanya dalam pikiran saya sendiri, bagaimana persiapannya ya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Karena Bali itu adalah tempat yang baru bagi saya. Walaupun memang saya sudah pernah pergi ke Kalimantan untuk berzending, tapi saya rasa pun saya perlu banyak bekal dan banyak ilmu untuk pergi ke tempat yang belum pernah saya kenali sama sekali. Mungkin secara sekilas kita mengenal Bali itu adalah tempat yang sangat besar, banyak dikunjungi oleh orang-orang luar. Timbul rasa cemas dalam diri saya, saya sedikit khawatir. Kok bisa ya Tuhan? Dan secara jasmani, secara manusiawi, saya
saya terus-menerus merenung apa yang terjadi dan apa yang mau Tuhan bentuk dalam diri saya, sehingga Tuhan utus saya, Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat di Bali. Kemudian perlahan banyak hal yang saya temukan. Perlahan saya mendengarkan bahwa semuanya itu adalah memang panggilan yang Tuhan berikan melalui yang puji pimpinan kepada kami. Dijelaskan, diberi keterangan bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan yang terpilih untuk pergi ke sana. Tapi dalam hati saya masih tetap merenung, dan keyakinan saya belum 100% untuk mencapai saya yakin dan saya harus berangkat dulu. Saya masih membutuhkan sesuatu yang membuat saya semakin terang, semakin tahu apa sebenarnya tujuan dan target yang harus dilaksanakan di Bali. Saya memang banyak merenung dan memang ciri khas saya adalah pendiam, Mama Nina. Cenderung mungkin orang melihat saya banyak kali pikirannya ini gitu. Tapi ketika saya diam, saya justru merenung dan berbicara kepada Tuhan. Lalu singkat cerita, kami diutus, dan dengan waktu yang sangat cepat kami harus berangkat ke Missionary Church Sakai. Lalu kami dibekali, lalu kami diberi banyak sekali pengalaman dan ilmu untuk bisa bermisi. Di situ mulai terbuka hati saya semakin lebar, semakin luas, semakin banyak hal yang memang membuat saya yakin 100% pada saat saya belajar dan pada saat saya dibekali oleh Amang Inang yang dapat menguatkan saya. Disinilah saya menemukan kekuatan baru dan saya yakin saya tidak akan takut berangkat ke sana. Saya percaya saya tidak sendirian. Ada Amang Inang yang menemani saya. Sebelumnya saya berpikir aku sendirian nanti ke sana. Kayaknya memang agak sangat galau untuk berangkat ke sana. Sedih karena nggak punya persiapan apa-apa. Tapi ketika saya datang ke tempat ini, Amang Inang, saya mulai didorong, dimotivasi, dan saya dikuatkan melalui Amang Inang dan jemaat yang ada di tempat ini, dan juga teman-teman yang ada di kantor pusat. Saya bersyukur saya tidak hanya diberangkatkan oleh beberapa orang, tapi saya diberangkatkan oleh semua orang yang mengasihi saya. Saya diberangkatkan, didoakan, dan kalianlah yang menjadi kekuatan bagi saya dan bagi kami semuanya. Kami bisa melakukannya dengan penyertaan tangan Tuhan, dengan kita yang bergandengan tangan, dengan kita yang saling berpelukan. Semua dapat kami lakukan, dan bahkan tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang menguatkan saya, Amang Inang, yang membuat saya bertahan dan optimis sekarang. Saya berangkat, kami siap untuk melayani Tuhan. Shalom bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama, bukan suatu kebetulan Tuhan memilih hambanya untuk diutus. Itulah yang mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan kami. Dan tadi Inang Pendeta Ramayanti menyampaikan itulah sebenarnya pergumulan kami selama 17 hari di sini, Amang Inang. Kenapa sih harus kami? Apa sih yang dilihat dari kami? Karena kami merasa kami tidak mampu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan orang-orang baik. Tuhan mempertemukan kami dengan support system yang ada di sini. Kesan pertama mungkin Amang Inang ketika bergereja di sini, hal yang pertama
di sini itu tidak ada seperti di gereja yang lain. Yang saya maksudkan, mungkin ketika kita bergereja di tempat orang lain, mereka bertanya-tanya, siapa? Di sini tidak kita temukan itu. Mereka menerima siapa saja yang datang ke gereja ini. Bahkan kalau cerita lagi, Amanina, ketika rapat program, kami diikutkan juga. Hal yang biasanya terjadi di gereja, di sini tidak didapatkan. Di sini tidak ada membahas tentang biaya. Program yang akan dilakukan di tempat ini, semua bebas mensuarakan apa yang akan kita lakukan. Di situ kami salut, Amanina. Luar biasa ya di sini, gak ada pertentangan. Bahkan saya juga bersaksi kepada Amanina saat itu, ketika kami melakukan pembinaan, banyak pertikaian, banyak pertentangan. Bahkan di White House ya, karena memang di rumah dinas, orang memang mungkin melihat bagaimana kami yang menunjukkan sifat asli kami, yang keras kepala, yang gak mau mengalah, bahkan sering yang membelah, yang bergila. Tapi di sini kami perempuan mungkin tidak sepemikiran, tidak sejalan. Tapi di sini Roh Kudus itu memang benar-benar bekerja. Sukacita, damai selalu di sini. Dapat dari mungkin dari para pelayannya yang selalu mendukung, yang tidak menyalahkan. Misalnya kita punya kesalahan di sini, ya nggak apa-apa, it's okay. Luar biasa memang kami dapatkan di tempat ini, Amanina. Terima kasih buat semuanya. Saya mau bersaksi juga bahwa banyak memang pergumulan yang kami alami, terlebih dalam keluarga Amang. Ketika SK kami keluar, di situ di kampung sedang Natal PPR, banyak pendeta yang datang. Ketika Mama menerima surat itu, Mama langsung bergumul. Dan sedikit cerita mainan, selama saya pelayanan, support system itu datangnya dari Mama. Jadi kalau Mama selalu mendukung, saya akan kuat di dalam pelayanan. Ketika surat itu datang, Amang pendeta yang pertama kali mendirikan sebuku berkata, kenapa harus perempuan di sana? Medan pelayanannya luar biasa di sana. Terus saya juga bertanya, saya menggantikan teman kami Peniel, dia juga sudah banyak cerita di sana. Kenapa ya itu perempuan, di sini laki-laki itu? Ditambah dengan saya yang tidak bisa bawa motor, di sana harus menggunakan sepeda motor karena di perkebunan kan, Amang. Saya tidak mengerti Tuhan, kenapa? Mengapa harus saya? Dan dari kami berenam yang ke Kalimantan, hanya saya perempuan. Di situ jadi tanda tanya, kenapa sih harus saya? Ketika Mama menerima surat itu, dan pendeta Sinaga yang mendirikan sebuku mengatakan, itu yang membuat gejolak bagi Mama. Kenapa ya burung harus kau ke sana? Dan satu perkataan Mama Amang yang membuat saya semakin lemah, kalau memang kau berangkat ke Kalimantan, lebih baik pulang kau ke sini, pulang ke rumah, gak usah melayani. Jujur di situ Amang, Tuhan, kenapa seberat ini? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Ketika kami cerita, Mama pulang dari Natal di situ, kami ngomong VC keluarga, orang Mama bilang, kalau berangkatnya kau ke sana, lihatlah kenapa-napa nanti aku. 3 hari ya Mama terbaring sakit, tidak menerima SK-ku. Apa sebenarnya visi Amang? Pujuk pimpinan menempatkan kau di sana. Apa yang mau kau lakukan di sana? Gimana nanti kehidupanmu di sana? Wajar sebagai orang tua yang mengerti bagaimana anaknya, pasti ada rasa khawatir. Lebih baiklah adik juga ngomong, adik kebetulan dari Kalimantan balik ke
pergi lagi karena balik ke kampung. Kalau kenapa-napa mama gara-gara kau, gak kuanggap lagi kau kakakku. Kata kayak gitu mama. Jujur itu beban. Saya menangis sejadi-jadinya pada saat itu. Orang Kak Julia dan Kak Judika mengatakan, kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kau nangis sejadi-jadinya? Saya tidak menjawab, saya berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan menginginkan saya melayani di sebuku, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Kalau memang itu pilihan Tuhan, tunjukkan Tuhan. Jamah hati mama agar mama menerima. Karena mama bilang, sepertinya kau biasa aja, kau siap. Aku yang gak siap. Lalu saat itu kami doa pagi, saya sharing sama Mang Pendeta. Bang pimpinan berkata, lihat Paulus. Ketika Paulus mau melayani ke Asia kecil, ada orang yang memanggilnya untuk ke Makedonia. Bisa saja tuh Abang pucuk pimpinan menempatkan kamu di sana. Kamu tidak hanya melayani di sebuku, tapi pergi ke Nunukan, karena tidak ada di Nunukan saat ini gereja kita Abang. Dengan medan perbatasan Malaysia, dengan budaya, suku, bahkan kebiasaan di tempat itu, tempatnya juga jauh dari pemukiman jemaat kita. Itu juga satu membuat saya semakin terbeban. Terlebih mama yang tidak siap. Saya berkumpul juga teman-teman yang ada di sini, berkumpul berdoa. Puji Tuhan di hari Jumat itu mama katakan, berangkatlah dulu, mama sudah siap. Kalau memang itunya yang Tuhan ingin, karena saya juga meyakinkan mama, mungkin orang Amang PB melihat kemarin berkembang gereja yang Tuhan pakai saya untuk membangun itu, membantu di Batam kemarin. Karena itu orang Amang itu melihat ada potensi di situ, Ma. Sehingga orang Amang menginginkan saya juga di sana. Tuhan memang baik. Tuhan tidak langsung menjawab, tapi berproses untuk kita menerima. Tapi mungkin juga ada kesaksian Amang. Ketika SMA saya berkata, aku pengen ke Batam. Tuhan menjawab, saya bisa melayani di Batam. Dan mungkin kemarin ketika kami berbincang-bincang untuk menunggu SK penempatan, kau kemana? Spontan saya mengatakan Kalimantan, tanpa tahu apa maksudnya. Tuhan menjawab, dan Tuhan mungkin menginginkan saya untuk berkarya melalui hal-hal yang saya terima di sini. Itu semua karena Tuhan yang memilih dan memakai umatnya, hambanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, demikian mungkin kesaksian dari kami berempat pendeta yang akan diberangkatkan dari HKI misi ini. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan melalui kesaksian ini, kami pucuk pimpinan, kami pengurus, kami sekjen, pangidon nami unang olah Nianso. Kami sudah diskusi itu juga dengan Amang pendeta Sijabat, Inang Bince juga Inangnya sudah diskusi melalui kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, dan kedepannya bisa berkelanjutan, baik itu melalui pendeta ataupun pika ataupun magang nantinya yang lulus untuk bermisi di HKI misional ini. Ya, kalau bisa HKI misional juga terbuka untuk itu kedepannya, tidak hanya berhenti di sini. Nah, itu mungkin harapan kami dari kami berempat. Mungkin itu kesaksian dari kami berempat. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor berempat. Kita nyanyi satu lagu. Setelah itu kita akan menulis. Ada waktu untuk menulis. Dan nanti kita dipimpin pendeta Ramayati intinya. Kita nyanyikan dari buku ND nomor 729 ayat 1-2. Dan kesukaan juga ini oleh teman-teman. Lamo.
Magula,
nyanyi dulu sekali lagi ayat yang kedua. Lama duduma akan baca minai. Lalu kemudian kita hadir juga. Kita hadir juga melingkari mereka dan berpegangan tangan. Itu nanti ya Pak, nanti bersama. Mari kita hadir di sini, kita buat lingkaran doa. Karena di sini ada yang lemah, di sini ada yang butuh kekuatan, di sini ada harapan yang butuh semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan terus sekali lagi lamar Bogoma akan jadi baik. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan ayat kedua. Lamar Bogoma akan jadi baik. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Bapa. Sungguh kami rasakan kasih-Mu mengalir dari tempat tinggi di tempat ini Bapa. Karena semuanya apa yang sudah kami laksanakan di tempat ini, semuanya menjadi anugerah-Mu, khususnya untuk pengutusan dan pemberangkatan daripada keempat hamba-Mu ke tempat tugas yang baru. Engkau menatap semuanya kami Tuhan. Kami sehati sepikir. Kami penuh damai sejahtera dan dengan segala ketulusan hati kami. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh mengizinkan kami bersama-sama di tempat ini Bapa. Engkau tahu Bapa segala apa yang akan kami laksanakan ke depan ini. Engkau tahu Bapa bagaimana keempat hamba-Mu ini Tuhan untuk meninggalkan kota Pematang Siantar ini ke tempat tugas yang baru yang belum mereka ketahui, sebagaimana Engkau mengutus para hamba-Mu di masa lalu. Engkau lakukan juga kepada hamba-Mu pada saat ini.
Kuatkan dan teguhkan hati mereka Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati daripada hamba-Mu Pendeta Yoel, Pendeta Dira, Pendeta Yudika, dan Pendeta Yulia. Jauhkan mereka dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Biarlah mereka dengan sukacita dan hati yang kuat dan teguh melangkah untuk membawa kabar sukacita Bapa. Bukakan jalan bagi setiap mereka, apapun yang mereka hadapi Bapa. Kami percaya Kau tidak akan meninggalkan mereka dan tidak akan membiarkan mereka. Sebagaimana janji-Mu, Kau akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Tuhan, mereka akan berangkat melangkah. Kami seluruhnya menghantar mereka Bapa. Di dalam doa kami bersama pada saat ini, kami berpegangan tangan di dalam satu kesatuan yang sungguh indah Tuhan. Seluruhnya kami dari pimpinan pusat HKI, dari HKI Misional, dan dari yang lain juga Tuhan. Semuanya kami Bapa sungguh-sungguh merasakan indahnya kehidupan ke depan ini dalam membawakan kabar sukacita. Berikan terang-Mu selalu, dan biarlah di mana mereka berada, mereka akan menyinari tempat sekeliling mereka, sehingga siapapun yang ada di dekat mereka merasakan kuasa Tuhan, merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut disembah dan dipuji. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan lewat daripada pelayanan mereka. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan bagi mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Untuk ini Tuhan, kami hantar mereka Bapa. Kami hantar mereka dengan penuh damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa kami Bapa. Inilah kerinduan kami. Dan izinkan kami pada saat kapanpun Bapa tetap akan bersama-sama walaupun tempat kami berjauhan satu sama lain. Kami dipersatukan di dalam kasih. Ini Tuhan yang kami sampaikan untuk doa pemutusan dan pemberangkatan, dan akan ditambah oleh saudaraku yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, hari ini jelas Tuhan di hadapan-Mu saudara kami pendeta yang akan diutus berada di tengah dalam satu lingkaran ini, mau menyimpulkan Tuhan bagi kami bahwa pelayanan mereka bukan mereka kerjakan sendiri dan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi pelayanan itu akan kuat bila kelompok kecil ini saling menopang. Dan ini yang kami pelajari Tuhan, bahwa pelayanan yang dibangun oleh Kristus adalah kelompok kecil yang saling menopang. Karena sering terjadi Tuhan, pekerjaan yang diletihkan satu orang pendeta dirusak kemudian oleh pendeta yang lain karena tidak sepemahaman. Tetapi melalui pengajaran yang kami peroleh di sini Tuhan, bahwa kami bukan karena hebat, tetapi kami mampu karena kami saling menopang. Dan Engkau lihat Tuhan, di antara lingkaran kecil ini ada lingkaran besar. Ini juga mau menunjukkan kepada saudara kami yang berempat ini, di dalam pelayanan mereka, karena kuasa Tuhan kami ikut menjaga mereka. Kami satu pelayanan dengan mereka. Kami akan ikut memikul beban berat yang mereka alami di dalam pelayanan, setidaknya di dalam kuasa doa, agar pelayanan itu semakin kokoh dan kuat. Biarlah Tuhan melalui kerjasama ini, kekuatan yang saling menopang dan mendukung ini di dalam doa, benar-benar dirasakan oleh jemaat Tuhan, bahwa Tuhan melawat umatnya. Tuhan benar-benar merasakan sambutan melalui pelayanan-Mu terhadap jemaat.
Jemaat benar-benar melihat wajah Kristus di antara para pelayan. Jemaat boleh melihat wajah Kristus di sesama jemaat untuk saling memberikan kabar sukacita, untuk saling menopang, untuk saling menguatkan, bukan untuk hanya dilayani, tetapi kami diajak Tuhan untuk saling menopang. Kiranya Tuhan para hamba-Mu ini dan kami semua di sini untuk tetap Engkau ingatkan bahwa kami bekerja melayani bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan jangan izinkan kami bermegah karena pekerjaan kami, tetapi bermegahlah kami karena Kristus yang telah menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan, bahwa pelayanan ini adalah pelayanan kami bersama. Kehancuran atau kerusakan di dalam pelayanan ini adalah karena keberdosaan atau karena kelemahan kami sendiri. Mampukan kami untuk mendukung satu dengan yang lain, bukan menghancurkan satu dengan yang lain. Tapi mampukan kami membawa sukacita kepada saudara yang lain ketika dia sedang jatuh. Tetapi pada kesempatan ini biarlah ini menjadi nyata dalam pelayanan gerejamu ke depan. Dan kiranya untuk program lanjutan gerejamu ini semakin dibukakan, dan Kau mampukan juga gereja ini untuk melakukan pembinaan atau pengajaran yang lebih besar, baik dari segi potensi akademis, potensi spiritual, dan juga potensi dana, supaya pelayanan ke depan melalui gerejamu ini tidak terkendala. Semuanya itu nyata dan mujizat bagi kami karena Tuhan yang bekerja. Berkati kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sebelum saya berdoa dan menyampaikan berkat, ada beberapa pesan sedikit ya, sambil kita berdiri dan pilih berempat bisa juga bersatu berpelukan. Pertama, puji dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada anak Bapa kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus pembimbing kita. Kantor pusat saat ini dicantolkan ke sebuah jemaat, yaitu pakai misional sendiri. Terpuji bagi Dia, anak kita. Dan inilah kekayaan oleh Kristen Indonesia ketika ada jemaat seperti ini. Terima kasih kepada semua warga jemaat dan pelayan yang dipimpin oleh Pemangku Pendeta Kepinang Garis Sijawan. Tentu bukan hanya ini yang pertama dan saya yakin cuma ini bergembira bersukacita kalau ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan tadi sudah langsung tertulis di hati dan pikiran saya, walaupun belum tertulis di program Kristen Indonesia secara khusus, yaitu ada satu lubu serikat, ada satu lubu minim, dan ada satu tanggal lain. Tuhan mau mengutus hambanya untuk dibina di hati untuk jemaat misional tahun depan. Dan juga ada tersirat tadi diterangkan Tuhan seperti pernah dikatakan bahkan ke seluruh bangsa. Ujung bumi, berbagai benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia. Kenapa tidak nanti kita bekerja sama dengan LPTK yang mau ke Jepang, yang mau ke Eropa, yang mau ke mana-mana, dari jemaat misional untuk bisa berlatih, belajar juga bahasa Inggris dan Injil firman Tuhan. Ini jemaat misional. Amin.
Kemudian terima kasih Bapak Pendeta Presiden. Saya tadi mendengar ada nama disebut dari presentasi nama pendeta pimpinan garis bagus itu teman tentang multiplikasi pengajian pemberitaan Tuhan. Dan apa yang dikatakan nama pendeta Presiden juga bagus, luar biasa. Saya bangga sebagai guru pendengar itu, yaitu bahwa kita ini yang melayani orang, ya, bukan sesungguhnya melayani Tuhan, tapi Yesus mengklaim yang melayani orang dan anak kecil itu adalah bagi dirinya, bagi Tuhan. Kadang orang memang salah mengerti Efesus 6 ayat 7 yang berkata seperti ini. Saya baca dulu dari Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan ini ada yang mengartikan ini bahwa dia bukan pelayanan manusia, tapi hanya pelayan Tuhan dan melayani Tuhan, bukan manusia seperti itu. Tapi sesungguhnya ya apa yang perlu untuk Tuhan kita layani. Kan Yesus juga berkata seperti itu di Matius pasal 20 ayat 28. Saya bacakan sebentar ya. Matius 20 ayat 28. Dikatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia itu Yesus Tuhan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berikan nyawanya, mengikut Yesus untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Bang Resman, sini dulu. Kembangkan dulu itu pemahaman Alkitab untuk menjadikan Indonesia dan dunia. Amin. Tuhan memberkati. Jadi ingin berempat, nama pendeta Joel 5 juta, dengan pendeta Ira si Burian atau Senturi kadang ya disebut si Burian. Sesungguhnya semua tukang yang sebut Siburia. Ira Siburia, Minang pendeta Julia, Sonia Sumatukali, dan Minang pendeta Judika Sitorus. Ini love and send, dikasihi dan diutus. Kamu dikasihi, kamu diutus oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kamu sudah murid Yesus, orang lain akan berkata bahwa ya dia dikasihi dan dia diutus oleh kamu. Luar biasa ya. Itu tadi dikasih dari surga, dikasihi. Orang akan merasakan apa yang dikatakan Gosman tadi di gereja, supaya tidak terjadi seperti yang itu. Tapi orang merasakan di gereja itu dikasihi. Ini yang hilang dari banyak gereja, termasuk gereja Kristen Indonesia. Warga jemaat yang tidak merasa dikasihi. Tapi ini setelah dikasihi, dan orang yang dikasihi itulah yang bisa diutus. Amin. Gitu ya. Dan itu yang kami setuju tidak berlaku. Bahkan lain yang mengunduh membawa siang dia. Air itu mengalir, tidak akan berhenti, tidak kering, tetapi tetap mengalir. Jadi semangat ini, tidak pengutusan ini, kalau dipanggil nanti Epor satu atau apa yang lain, tidak berkurang semangatnya untuk kedua kali memutus seperti ini dan memberangkatkan seperti ini. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak Guru. Dengan kota tadi saya tutup sedikit lagi ya. There is power
praise and worship. Praise itu nyanyian dan ibadah. Dan kita juga sedang mau menyembah. Ada kuasa dalam nyanyian dan penyembahan itu sendiri. Jadi sebelum kita berdoa, ada yang mau disampaikan? Ada dari kantor musik lagi? Sesuatu dari kawan? Ada lagi dari yang masih ada? Iya, terima kasih buat Pendeta Joel, Pendeta Dira, Julia, dan Judika. Kalau kita coba lihat tokoh-tokoh Alkitab yang sampai namanya tercatat di Alkitab, mereka menjadi tokoh bukan karena mereka sadar akan ketokohannya, tetapi Tuhan yang melihat potensi yang ada dalam dirinya. Lalu marah ketika mereka dipanggil oleh Tuhan tugas tertentu. Mengapa harus aku? Bukankah aku penuh dosa? Bukankah aku orang yang kurang lancar bicara? Di mana tokoh-tokoh Alkitab itu melihat dari sudut negatifnya atau kelemahannya. Tetapi pengenalan akan kelemahan itu adalah sebagai waktu dan tempat menjadi kita lebih banyak belajar dan semakin menyadari bahwa kita sebenarnya tidak apa-apa jika memang bukan Tuhan yang mengutus dan memberdayakan. Jadi itulah yang kami sampaikan kepada saudara berempat, bahwa Tuhan melihat potensi saudara berempat melalui gereja kami. Mungkin saudara tidak merasakan saat ini, tetapi jika memang di dalam diri Anda saudara masih merasakan ada kelemahan-kelemahan, sampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan solusi atas kelemahan-kelemahan itu. Tadi ada kami beberapa suara yang disuarakan, ya, penginjil itu biasanya harus banyak bicara. Dia katakan saya tidak terlalu banyak berbicara. Yang kedua, bagaimana dengan Dira, orang tua yang semula begitu mengkhawatirkan. Nah, begitu juga dengan Joel yang akan berhadapan dengan satu kebiasaan yang sudah ratusan tahun terbentuk di sana, yang pasti sulit untuk membuang semua karat-karat yang sudah sampai bahkan sudah membantu. Tapi tadi ada visi, justru si Bandar itu view-nya sangat bagus sekali. Nah, gitu. Jadi di tengah-tengah ada kesulitan itu berat, ternyata ada tantangan yang sangat berat. Begitu juga dengan Judika. Dari awal saya katakan kamu punya potensi di tengah-tengah hidup pikuk di Bali itu, yang tadi kalau Pak Bravis analogikan ke tempatnya Hotman Paris, ada di sana juga. Bagaimana dengan potensi suaramu membuat orang yang mencari hiburan yang sejati itu untuk menghilangkan, ya, kepenatan dan mungkin menghilangkan rasa jenuh. Tetapi di gereja ada suara emas yang bisa membuat mereka menjadi bagian dari paduan suara dan lain sebagainya. Itu yang kami lihat. Tapi saya kira itu adalah suara Tuhan. Kami melihat itu dari potensi-potensi yang ada bagi saudara-saudara. Tapi kami percaya jika kamu sadar akan
nyanyi satu lagu dengan dua bahasa. Karena kita kunjungi. Pertama bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris ya. Hai siarkan di gunung, ini kan Natal. Sama-sama Natal. Jadi kita bernyanyi hai siarkan di gunung. Untuk mengurus mereka baru saya nanti berdoa dan berkata. Let's pray together. Our Father in heaven, we want to say thank you for your love that we really feel in this time. We ask you that always the presence in whatever time, in whatever situation that we do. We pray especially for our friends right now. We pray for Julika, for Junel, for Julia, and for Dina. We believe that the Holy Spirit inside them will inspire them, will lead them in doing the mission that comes from you. We believe that you are God, provide everything that they need. You will guide their hands to meet the right person. We believe as we love them, to you more and more love them. This ministry is not belong to us. This ministry is yours. Please bless Julika and Julia when they are in Bali. Use them. Always be with them. Please bless Tira Sibrian when she is in Borneo Island, in North Borneo. Let the Holy Spirit guide her always. You are God. Everything is belong to you. Everything is belong to you. You are God, the Jehovah Jireh. We believe that you provide the house. We believe that you provide even the finance that's needed. We believe that you provide even the transportations and everything.
please open his mind to see that he has capacity. Use him. We see that he's like a Peter. He is strong. Let his faith day by day always stronger and stronger. Even there are a lot of challenges that he deals. Let he can see the opportunities. Let he can see in your eyes. He can see what is the best strategy to spread the gospel in the life. Even all of us here, we believe that our ministry is not just in Ria Kristen Indonesia. It's not just in HKI headquarters, but you will use us. Go and tell it to the mountain. If you come and ask to do that, but we ask from you, God, please make us stronger. We pray for our friends in HKI headquarters. We know day by day they are dealing with many challenges. God, put your hands on HKI headquarters, on every person that works there. Let they also support one another. But because this mission is not belong to a chorus or general secretary, this is the ministry that's belong to